Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk membahas materi pada mata kuliah metode numerik, khususnya mengenai penyelesaian fungsi satu peubah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa metode, yaitu metode biseksi, kemudian iterasi sederhana, iterasi konvergen, serta metode Aitken. Berikut akan kita lanjutkan metode regular palsi atau false position. Metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Kemudian dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linear. Nah, ini dikenal dengan metode regular palsi atau false position. Kira-kira kalau kita gambarkan seperti ini, nah, misalkan Y sama dengan fx seperti ini. Nah, kemudian di sini ada X sama dengan A dan X sama dengan B, dan letak C itu terletak di antara A dan B. Nah, kemudian kalau kita perhatikan kesebangunan ya, dua segitiga di sini ada PCB dan PQR. Jadi katakan ini Q gitu ya. Perpotongan YFX ya dengan tali busur PQ ini di sini P. Nah, maka akan diperoleh PB dibanding BC akan sama dengan PR dibanding RQ, di mana PB ini sama dengan FB dikurangi 0 gitu ya, ini dikurangi ini, dan BC itu sama dengan B dikurangi C ya, sedangkan PR itu sama dengan FB dikurangi FA dibagi B dikurang A ya. Iya, PR-nya itu ini tadi ya, FB dikurangi FA kan gitu ya. Sedangkan RQ-nya itu kan B dikurang A, seperti ini ya. Nah, sehingga kalau kita perkalian silang ya, untuk mendapatkan C-nya, maka C ini sama dengan B dikurangi FB, kan berarti ini kali ini sama dengan ini kali ini ya. Kemudian dikalikan B dikurangi FB dikalikan dengan B dikurang A per ini, gitu ya. Nah, kemudian jika C sama dengan X merupakan titik di mana Fx sama dengan 0, nah jadi C di sini kan misalkan di sini ya, misalkan sama dengan ini gitu ya, alfa gitu ya, merupakan titik di mana Fx sama dengan 0 ya, maka FB dikurang FA dibagi FB kurang A sama dengan FB dikurang A per Bx ya. Ini menyesuaikan dari proses ini tadi, sehingga untuk X nya ini mendapatkan X kita bisa lakukan dari persamaan ini sehingga diperoleh X nya sama dengan B dikurang FB kali B min A dibagi FB dikurang FA ya, dari sini. Jadi X yang di sini kita otak-atik ya secara aljabar. Nah, maka X sama dengan, kalau kita buka kurungnya ini ya, AFB dikurangi BFA ya. Ini kalau disamakan penyebutnya ya, seperti itu, akan diperoleh ini. Kemudian berikut algoritma dari metode regular palsi itu. Pertama, definisikan Fx, kemudian tentukan batas bawah
A dan batas atasnya B, serta tentukan toleransi errornya dan iterasi maksimum. Nah, kemudian langkah pertama, hitung FA sama dengan FA dan FB-nya sama dengan FB. Untuk iterasi I sama dengan 1 sampai N atau errornya sampai lebih dari E, maka cari X-nya sama dengan FB kali A dikurangi FA kali B dibagi FB min A, FA. Ini kan dari ini ya. Nah, kemudian hitung Fx sama dengan Fx dan hitung errornya. Jika Fx kali Fa ini kurang dari 0, kalau negatif itu ya hasil perkaliannya, maka B sama dengan X dan FB sama dengan Fx. Jika tidak, maka F sama dengan X dan Fa sama dengan Fx. Itu kemudian cari akar persamaan adalah X. Penjelasan grafisnya seperti ini. Jadi pertama kan ditentukan batas bawah dan batas akhir ya, yaitu X batas bawah dan batas atas gitu ya. X1 di sini X2 seperti itu. Nah, kemudian diperoleh dengan formula itu tadi akan diperoleh X3-nya di sini. Ya. Jadi X3 ini diperoleh dari perpotongan antara tali busur kurva itu gitu ya, dan ini. Nah, kemudian dengan cara yang sama nanti akan diperoleh X4 dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan X-nya ini kan nanti akan mendekati akar ini. Jadi ini agak mirip dengan biseksi ya, tapi beda ya, beda definisi. Nah, kemudian contoh, tentukan solusi dari persamaan nonlinear berikutnya sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X ditambah 1 dengan errornya 0,005. Nah, angka pertama boleh dibuat grafik dulu seperti ini gitu ya, boleh pakai aplikasi apa saja ya. Kalau dengan Maple di sini diperoleh bahwa akar-akarnya nanti itu terletak di antara 2,5 dan 2,6. Maka 2,5 dan 2,6 ini bisa kita jadikan sebagai batas bawah dan batas atas. Nah, kemudian dengan menggunakan formula tadi, X sama dengan Xn dikurangi Fxn kali Xn+1 dikurangi Xn, kemudian dibagi Fxn+1 dikurangi Fxn. Ya, kemudian kita cari nilai Fx bintangnya. Nah, kemudian kita buat tabel seperti ini. X bawah, X atas, kemudian kita cari nilai keduanya. Kemudian dengan formula ini kita peroleh X bintangnya. Jadi diperoleh di sini 2,57 dan Fx bintang diperoleh negatif 0,015. Nah, kemudian kita cek apakah Fxn dan Fx bintang ini tandanya sama. Jika tanda sama, maka X bintangnya menggantikan Xn, sedangkan jika berbeda, maka tanda X bintang menggantikan Xn+1. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka Fx bintang ini tandanya sama dengan Fxn ya. Nah, jadi Fxn-nya ini kan negatif, Fx bintang juga negatif. Maka X bintang ini yang akan menggantikan 2,5 itu X bintang itu kan ya, seperti ini. Supaya karena biar pasangannya ini yang positif kan gitu ya. Jadi untuk iterasi berikutnya, jadi nanti antara 2,57 dan 2,6 seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya, apakah mutlak dari Fx bintang ini kurang dari sama dengan 0,005. Jadi ini error yang tadi sudah diketahui gitu ya. Jadi kalau sudah lebih kecil atau sama dengan 0,005, nah maka X bintang ini sudah merupakan solusi dari persamaan nonlinear tersebut gitu. Tapi jika belum, masih lebih dari 0,005, maka kita lanjutkan langkah yang tadi. Nah, dari sini tadi diperoleh bahwa ini tadi kan
langkah berikutnya kan 2,57 itu menggantikan 2,5 kan seperti ini ya. Nah kemudian X bintangnya diperoleh 0,003, dimana dia sudah kurang dari 005, sehingga ini ya, sehingga proses berhenti ya. Dan yang 2,5 itu tadi udah dikatakan sebagai akar dari penyelesaian dari persamaan tersebut. Oke, baik, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Kemudian berikut boleh untuk latihan. Salam sehat semuanya, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.